Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis. Alhamdulillah, kali ini kita masuk di pembahasan yang keempat, ya, atau pembahasan yang terakhir, yaitu tentang persahabatan dan akhlak yang baik. Nah, barakallahu fikum. Di pembahasan yang keempat ini kita akan membahas hadis yang atau pelajaran yang ke-8 dan 9. Nah, kita akan pelajari, ya, hadis Nabi tentang almar'u ma'a man ahabba, ya, seorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, kemudian tentang permisalan teman yang baik dan juga permisalan teman yang buruk. Nah, baik, kita langsung di pelajaran yang ke-8 dan juga ke-9. Nah, silakan kalian bisa diberi judul dulu. Di pelajaran yang ke-8 dan ke-9 ini adalah judulnya, nah, almar'u ma'a man ahabba, itu aja ya. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, kita baca hadisnya, hadis yang ke-12. Ya. An Abdillah Ibnu Mas'udin, ya, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lamma yalhaq bihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'a man ahabba. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, apa yang engkau ucapkan tentang seorang yang mencintai satu kaum tetapi dia tidak bisa menyamai mereka, ya, atau dia tidak bisa bertemu dengan mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nah, barakallahu fikum. Ini keutamaan seseorang yang mencintai orang lain tetapi tidak bisa bersama dengan mereka. Tapi nanti dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai, ya. Kita akan bahas nanti. Sekarang hadis yang ke-13. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna masalul jalisis salih wa jalisis su'i kama kahamilil miski wa nafikhil kir wa hamilul miski imma ayyudhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhil kir imma ay yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan habisah. Nah, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti pembawa minyak wangi dan peniup pandai besi. Adapun pembawa minyak wangi, maka dia bisa memberimu, ya, minyak wangi, atau engkau bisa membeli darinya minyak wangi, atau engkau, ya, akan mencium bau harum darinya. Adapun kalau berteman dengan pandai besi, maka dia akan membakar pakaianmu, ya, atau engkau akan mendapat bau yang tidak sedap. Nah, ini hadis yang ke-12 juga ke-13. Nah, bagaimana engkau bisa beruntung menemani Nabi Muhammad SAW dan juga para ulama, yaitu di kalangan para sahabat dan orang-orang saleh di surga? Caranya bagaimana agar kita bisa bersama dengan mereka, dengan para nabi dan juga para sahabatnya? Ya, tentunya dengan kita, ya, mencintai mereka, para anbiya dan juga para sahabat-sahabatnya. Ya, dengan kita mencintai mereka, mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan bersama dengan mereka. Apa? Ya tadi, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Dan kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita akan bertemu dengan Allah dan Rasulnya di akhirat nanti. Cuman yang jadi masalah adalah bukti. Ya, cinta itu butuh bukti, tidak sekedar hanya ucapan saja. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, caranya bagaimana ya? Ya dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kan begitu. Sama kalau kita mencintai Rasulullah SAW, caranya bagaimana? Ya sama, ya dengan
uh, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, ya, menjalankan apa yang diperintah oleh Rasul SAW dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul SAW. Ini sebagai bentuk dari atau bukti dari cinta. Nah, barakallahu fikum. Dan sama juga kalau kita ingin bersama sahabat Nabi SAW di akhirat kelak, ya kita harus meneladani para sahabat, ya, dalam semuanya, dalam akidahnya, dalam akhlaknya, dalam ibadahnya. Nah, barakallahu fikum, karena mereka adalah contoh yang terbaik. Nah, barakallahu fik. Ini hadis dari yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya sangat sangat ringkas, al-mar'u ma'aman ahabba, tetapi merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita. Ya, kita tidak mungkin akan bisa menyamai para sahabat, ya. Tetapi dengan kalau kita mencintai mereka dan berusaha untuk berada di jalannya, maka insya Allah kita akan bisa berkumpul, ya, dikumpulkan oleh Allah dengan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, barakallahu. Baik. Kita langsung masuk di bimbingan hadis. Teman duduk memiliki pengaruh terhadap orang yang duduk bersamanya dalam kepribadiannya, perilaku, dan juga amal. Nah, apabila engkau ingin mengetahui keadaan seorang, maka tanyakan tentang teman duduknya, maka engkau akan tahu siapa dia. Ya, jadi keadaan seseorang itu sesuai dengan teman duduknya. Kalau teman duduknya yang baik, maka dia ikut baik. Kalau teman duduknya itu kebanyakan orang-orang jelek, maka dia akan ikut jelek. Nah, barakallahu fikum. Jadi, ya, kita seharusnya untuk memilih, ya, selektif dalam memilih teman. Nah, pilihlah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, karena nanti akan sangat, ya, membawa pengaruh kepada kita. Nah, barakallahu fikum. Di antara yang menguatkan hal ini adalah yang pengaruh dari seorang teman, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 dan 28, ya. Yang di 28 ini ayatnya adalah ya laita ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya, wahai sungguh celaka, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan, ya, sebagai teman dekat atau akrab. Ini penyesalan orang-orang yang berteman di dunia dengan orang-orang yang jelek, yang akhirnya akan membawa dia ke dalam neraka. Nah, barakallahu fikum. Jadi, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, maka pilihlah teman-teman yang soleh. Sekarang di antara pengaruh teman duduk, ya, pengaruh teman duduk yang baik di dunia apa? Ya, sangat banyak, ya. Kita tentunya akan menjadi baik sesuai dengan kebaikan teman duduk kita. Kalau teman duduk kita itu ahli sholat, kita juga jadi ahli sholat. Kalau teman duduk kita itu ahli sedekah, kita juga jadi ahli sedekah, dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan di dunia. Nah, kemudian di akhirat tentunya sangat jelas, ya, akan membawa kita ke dalam surga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian teman duduk yang jelek di dunia, ya, sama, kita akan ikut dari kejelekan teman duduk kita. Kalau teman duduk kita itu sukanya meninggalkan sholat, kita juga jadi ikut meninggalkan sholat. Kalau teman duduk kita adalah orang-orang yang suka berbicara kotor, jelek, maka kita juga akan ikut-ikutan. Ya, nah, barakallahu fikum. Kalau teman duduk kita itu naudzubillah, ya, yang suka minumul khamar, ya, narkoba, maka kita juga akan ikut dengan mereka, sama seperti itu. Ya, kalau teman duduk kita orang yang suka melanggar perintah Allah, ya, kita juga akan sama terbawa oleh mereka. Nah, ini pengaruh buruk di dunia. Kalau di akhirat tentunya sangat jelas akan membawa ke dalam neraka. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, untuk kita pintar-pintar untuk memilih teman. Nah, barakallahu fikum. Jangan sembarang memilih teman. Nah, di antara sifat teman duduk yang baik, ya, yaitu jujur, ya, amanah, berkata yang baik, ya. Kemudian juga dari amalan ibadahnya, ya, rajin sholat, nah, dan juga puasa, ya. Ini sifat-sifat teman yang baik. Kemudian sifat teman yang duduk yang jelek itu suka berdusta, hibah, hasad, ya, dan seterusnya. Di antara akhlak-akhlak yang jelek. Nah, untuk engkau ketahui, apabila engkau mencintai seseorang, maka dia akan menjadi temannya di akhirat. Maka pilihlah untuk dirimu orang yang kamu cintai adalah orang yang membawa keberuntungan, yang menemani di akhirat. Anas radhiyallahu anhu berkata, maka aku mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam serta Abu Bakar, kemudian Umar, dan aku berharap aku akan bersama mereka meskipun aku tidak beramal sebagaimana amal mereka.
Jadi ketika Anas bin Malik mendengar hadis tadi yang di atas, hadis 12 tadi, ya sangat gembira, ya, karena beliau tidak mungkin ya menyamai amal ya, Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat dekat beliau itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Tetapi dengan mencintai mereka, ya, maka diharapkan akan bersama mereka di surga. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ini dari pelajaran yang ke-12 dan juga ke-13. Nah, kemudian perilaku seharian, ya, aku mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW karena aku mencintainya. Jadi kalau kita mengaku mencintai Rasul, maka kita harus mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya. Kemudian untuk memilih teman-teman yang baik, ya, yang bawa manfaat untuk dunia dan akhirat, dan menjauhi teman-teman yang jelek. Nah, permisalan teman yang baik tadi seperti permisalan dengan penjual minyak wangi, ya. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, apa yang kita dapatkan? Ya tentunya kita akan minimal kita akan mencium bau yang wangi, ya. Ya tidak. Nah, sama kalau kita mempunyai teman yang baik, ya kita akan jadi ikut baik, ya. Nah, kalau kita berteman dengan teman jelek seperti kita berteman dengan pandai besi, ya, orang yang membuat perkakas dari besi, ya. Bagaimana keadaannya kira-kira? Ya, kita nanti bisa akan terpiciki api, ya, dari bara api. Nah, sehingga akan membakar baju kita, atau paling enggak minimal kita akan mencium bau yang tidak enak. Ya tidak. Nah, sama kalau kita memiliki teman yang jelek, nanti kita akan jadi ikut jelek. Ya, yang akan membawa kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Nah, barakallahu fikum. Ini dari pelajaran yang ke-9 dan juga ke-10, ke-8 dan 9, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan bersama, ya, tentang keutamaan memilih teman yang baik dan juga kejelekan dari memilih teman yang jelek. Nah, barakallahu fikum. Ini saja di pelajaran yang kali ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya. Nah, barakallahu fik. Untuk evaluasi bisa kalian kerjakan, ya. Nomor 1 ya sampai dengan nomor 4. Tapi barakallahu fik, tidak usah dikumpulkan. Nah, sampai di sini dulu. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.